Pernah nggak sih kalian mikir kalau bisnis kopi itu sepenuhnya tentang seni? Ya, aroma biji kopi yang baru dipanggang, suara mesin espresso yang mendesis, dan keahlian tangan seorang barista di kedai sudut jalan yang estetik. Tapi kenyataannya hari ini, gagasan romantis itu perlahan menghilang dan jujur aja digantikan dengan sangat cepat. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Industri kopi itu lagi bertransformasi besar-besaran tepat di depan mata kita. Berubah dari sekedar tempat nongkrong menjadi mesin operasional raksasa yang super efisien, sepenuhnya digerakkan oleh data dan berskala masif. Di sini, kita melihat ada kontras yang luar biasa tajam. Di satu sisi, kita terus disuguhkan ilusi estetika. Persepsi hangat tentang seorang barista yang dengan sangat hati-hati menuangkan seni latte di atas cangkir. Cantik banget kan? Tapi coba kita intip di balik meja kasirnya. Realitasnya adalah sistem algoritmik yang dingin, presisi tingkat tinggi, dan sangat efisien yang sekarang justru mendikte seluruh rantai pasokan. Buat ngelihat realitas baru ini, kita nggak usah jauh-jauh deh. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta ada satu angka yang menceritakan semuanya, 850 lebih. Yap, itu adalah jumlah gerai kopi kenangan di akhir tahun 2023 kemarin. Gila kan? Mereka ini mendisrupsi pasar Grab and Go secara brutal. Bukan cuma karena rasa kopinya enak, tapi lewat skalabilitas operasional agresif yang sepenuhnya dihidupkan oleh teknologi mutakhir. Masuk ke bagian pertama, Imperium Algoritmik Kopi Kenangan. Menguasai segmen Grab and Go. Sekarang kalau kita bedah cetak biru mereka pakai analisis 5 kekuatan Porter, kita bakal lihat dengan jelas banget gimana Imperium ini melindungi diri mereka. Kalian tahu kan, di industri kopi itu seolah-olah siapa aja gampang banget buka kedai. Nah, Kopi Kenangan ngebangun benteng pertahanan yang super kokoh lewat satu senjata utama, skala operasional yang benar-benar masif. Terus, gimana sih cara mereka menetralkan ancaman bisnis tradisional ini? Fokusnya langsung geser dari sekedar jual suasana kafe menjadi dominasi rantai pasokan mutlak. Mereka mengunci petani lewat kemitraan langsung buat ngamanin bahan baku. Terus, mereka nahan kita-kita ini, para konsumen, supaya nggak pindah ke lain hati pakai program loyalitas di aplikasi. Plus, mereka nyingkirin antrian panjang pakai sistem pemesanan teknologi tinggi yang menawarkan efisiensi ekstrim. Varian menunya juga dibikin banyak banget buat ngeblokir produk kompetitor. Semuanya benar-benar terencana. Lanjut ke bagian 2, mengotomatisasi rantai pasokan dari tanah ke sistem. Kalian harus tahu, presisi industrial ini tuh sebenarnya udah mulai jauh sebelum biji kopinya sampai ke kota. Biji kopi modern itu lahir di dalam jaringan data. Coba bayangin ini, 85% perkebunan kopi di Amerika Latin sekarang diawasi secara ketat pakai sensor Internet of Things. Bahkan ada drone dengan kamera termal yang rajin patroli buat mantau kesehatan tanaman. Mereka ini bisa memprediksi dan mencegah gagal panen sampai 10 hari sebelum hal itu benar-benar kejadian. Keren banget ya. Nah, begitu dipanen, proses analog yang super lambat langsung dibuang jauh-jauh. Disinilah yang namanya sistem pembersihan biji kopi hijau otomatis ngambil alih. Ini tuh sebuah sistem pemrosesan industri raksasa berbasis mesin yang benar-benar menghilangkan hambatan penyortiran manual oleh manusia yang seringkali bikin lama. Dampaknya, jangan ditanya, ini udah ngerombak total wajah industri. Saat ini aja 25% atau 1/4 dari seluruh pabrik pemrosesan kopi global udah sepenuhnya bergantung sama mesin-mesin pembersih otomatis ini. Jadi udah nggak ada lagi tangan manusia yang kelelahan menyortir biji, yang ada murni cuma mesin presisi tinggi yang bekerja tanpa kena lelah. Dan akurasi dari sistem ini tuh, wah agak menakutkan saking presisinya. Mesin penyortir bertenaga AI sukses memangkas tingkat kesalahan manusia dalam produksi sampai angka 40%. Kesalahan yang berkurang di pabrik itu berarti kualitas dan konsistensi rasa kopi yang jauh lebih presisi pas diseduh nanti. Apalagi kalau kita ngomongin produksi skala jutaan gelas setiap harinya. Oke, kita masuk ke bagian 3, operasi barista robotik. Sekarang kita geser dari ketenangan pabrik logistik ke lantai retail perkotaan yang biasanya super kaos. Pernah mikir nggak, apa sih yang jaga mesin-mesin espresso di dapur pusat ini supaya nggak ngadat? Jawabannya adalah analitik pemeliharaan prediktif. Kecerdasan buatan secara konstan terus menganalisis denyut nadi data dari peralatan-peralatan ini. AI bisa memprediksi dan mencegah kerusakan mesin bahkan sebelum ada satupun komponen yang rusak. Kenapa analitik ini esensial banget? Gini ya, di dunia retail kopi yang perputarannya serba kilat, mesin yang mati mendadak itu ibarat bencana besar.
Tapi berkat sistem analitik prediktif ini, waktu henti mesin yang nggak direncanakan bisa anjlok drastis sampai 30%. Sistem ini memastikan produksi kopi pesanan kalian nggak pernah dan nggak boleh berhenti sedetik pun. Ada satu kesimpulan dari laporan yang benar-benar harus kita resapi bareng-bareng. Kutipannya bilang begini, masa depan kopi bukan lagi tentang seni sang barista, melainkan tentang akurasi algoritma. Merinding nggak sih? Ini pergeseran paradigma yang absolut. Kita perlahan ninggalin sentuhan magis tangan manusia dan bergerak penuh menuju presisi dari sebuah mesin. Kalau kita lihat di lapangan retail, kesempurnaan sistem ini bergerak serempak kayak sebuah orkestra. Bayangin, barista robotik sekarang udah nanganin 30% pesanan. Sistem POS pintar otomatis sukses mengurangi salah input kasir sampai 35%. Belum lagi inspeksi kualitas AI yang bisa mendeteksi 98% biji kopi dengan rasa yang aneh. Dan terakhir, kendaraan gudang otonom motong waktu penanganan logistik sebesar 30%. Semuanya disinkronkan nyaris tanpa celah. Lanjut ke bagian 4, konsumen yang digerakkan oleh data. Pada ujung-ujungnya, sistem raksasa ini harus mengintegrasikan satu variabel yang paling susah ditebak, ya kita sendiri sebagai konsumen. Fakta mengejutkannya 70% pelanggan kedai kopi modern sekarang tuh pasti pesan lewat aplikasi seluler karena ngejar poin loyalitas. Tapi efeknya, dalam semalam kita yang tadinya cuma pembeli anonim yang lewat, diubah jadi sekumpulan titik data perilaku yang bisa dilacak, dikalkulasi dan pastinya dimonetisasi oleh sistem mereka. Coba perhatiin deh, betapa efisien dan brutalnya model direct to consumer atau DTC ini. Pelanggan yang pakai sistem langganan bulanan di aplikasi ngasilin tingkat retensi yang sangat masif, yaitu 60%. Angka ini benar-benar menghancurkan model bisnis kafe lama, di mana tingkat retensi pembeli sekali pakai yang cuma kebetulan mampir itu susah banget ditebak, dan cuma mentok di angka 25%. Arah industri ini ke depannya udah kelihatan sangat jelas dan nggak bisa dihindari. Budaya fisik nongkrong di kafe perlahan mulai dilangkahi sama jalur e-commerce langsung dan pipa analitik prediktif yang jauh-jauh lebih efisien. Coba aja lihat, pada tahun 2025 diproyeksikan 35% dari seluruh penjualan kopi di dunia bakal terjadi secara direct to consumer. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, mengamankan masa depan tuangan kopi. Nah, kalau kita tarik benang merah dari semua bahasan tadi, kita bisa lihat kalau model kafe warisan tradisional posisinya sekarang sangat rentan. Mereka ini tercekik biaya sewa properti yang mahal banget, ngandelin penyortiran manual yang lambat, dan cuma bisa berharap pada orang yang numpang lewat. Sebaliknya, imperium modern ini beroperasi persis kayak mesin industri. Mereka ngandelin dapur Grab and Go terpusat yang hemat tempat, digerakkan oleh cek kualitas AI yang super canggih, dan terus dapat kucuran dana dari langganan aplikasi yang stabil. Dua dunia yang bener-bener beda. Jadi, besok pagi pas kalian lagi pesan es kopi susu favorit kalian, coba deh berhenti sejenak dan pikirin ini. Apakah kalian ini sekedar beli cangkir kopi? Atau jangan-jangan kalian sebenarnya sedang berinteraksi sama sebuah algoritma raksasa yang tak kasat mata? Menarik banget buat dipikirin.